Nah, ini menurut saya sudah lampu merah, utang yang begitu besar ini. Nah, pertanyaannya, utang yang dibuat oleh pemerintahannya Jokowi 9 tahun ini betul-betul kita sudah lakukan audit belum? Betul nggak utang itu digunakan betul sudah pada tempatnya? Betul-betul utang itu dikeluarkan sudah pada tempatnya, jadi digunakan pada tempatnya, dikeluarkan sebagaimana tepatnya, gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan audit menyeluruh, yang harus dilakukan oleh BPKP dan BPK. Tapi sayangnya, ini sayang ya, berkali-kali ini bagaimana kita mempercayai kepada auditor negara, BPK. yaitu BPK. Kalau BPK-nya sendiri sudah berlumuran dengan comberan gitu loh. Ibu Megawati, anggap saja Ibu Megawati ya, mewariskan utang itu hanya 1,2 triliun. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Betul. Biasanya karena Ibu Megawati kan melanjutkan kepemimpinannya Gus Dur. Ya, betul. Gus Dur kan tidak mencapai angka 1 triliun kan. Jadi artinya kepemimpinannya Megawati 5 tahun itu sampai dengan melanjutkan kepemimpinannya Gus Dur. Ya. Artinya dari tahun 1999 sampai tahun 2004 itu hanya 1,299 triliun. Terus zamannya SBY hanya naik 2%, ya kan? Zamannya SBY itu awal ya naik 2%. Jadi SBY itu mewarisi utang 1,310 triliun dalam waktu 10 tahun. SBY berkuasa, ya kan? Kenaikan utang sekitar 1,13 ya triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya rasio utang ditekan hingga ke level 24,75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita ketemu lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang tema yang sepertinya akan terus menggelembung, menggelinding, karena ini menyangkut masalah hutang pemerintahan Jokowi. Setelah lengser nanti Oktober 2024, bagaimana pengelolaan utang ini oleh Presiden Prabowo Gibran. Tentunya ini kita akan bandingkan bagaimana hutang-hutang negara ya, antara pemerintahan Jokowi dengan yang sebelumnya, SBY, Megawati, kemudian Gus Dur dan B.J. Habibie. Nah, kita belum tahu ya bagaimana nanti Prabowo, tapi yang pasti ini menjadi tanggung jawab berat bagi Prabowo Subianto yang akan menanggung hutang peninggalan Jokowi. Nah, untuk bahas ini Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH sudah siap untuk memberikan sedikit ulasan ya, dan juga pencerahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan bincang-bincang soal hutang peninggalan Jokowi ini yang besar. Seperti kita ketahui, hutang Jokowi ini 8.126 bahwa tidak salah triliun, 8.000 ya, 8.000 dibandingkan misalnya dengan zaman Pak SBY yang hanya 2.000 sekian gitu. Jadi jauh sekali ya ketimpangan atau jaraknya gitu. Kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang pasti konon ya pembangunan infrastruktur, kemudian juga COVID itu yang menyumbang terbesar hutang negara kita ini. Nah, untuk bahas ini gimana nih Pak Ahmad Yani, komentarnya gimana? Yang pertama tentunya hutangnya pemerintah Jokowi ini jangan kita salah sesungguhnya. Memang ini pemerintah selalu menutupi utang sesungguhnya. Sehingga yang selalu dikemukakan utang itu adalah utang pemerintah. Yang nilai nominalnya itu 8.262,1 triliun. Artinya 8 triliun lebih seperti itu. Padahal utang juga tidak yang pos itu saja. Ada utang yang namanya menjadi tanggung jawab negara juga, yaitu utang BUMN. Oh, BUMN ya. Utang BUMN itu kan hampir mendekati 6 ribuan juga, 6.000 triliun. Kan?
Ya, utang kayak sekarang nih yang lagi penuh utang Garuda, PLN, betul. belum perbankan-perbankan kita. Ya itu kan walaupun dia disuntik juga BUMN penanaman modal mandiri, tapi juga tidak bergerak dia seperti itu kan. Tetap itu beban utang kita, dan itu beban yang harus dibayar, walaupun tidak dimasukkan dalam pos neraca APBN kita. Ini yang disamarkan. Sebab kalau dimasukkan dia melanggar undang-undang. Ya, utang itu tidak boleh melebihi kan? Ya. 40%, ya kan? 40% atau berapa persen? 60% dari 60% rasionya dari PDB, di PDB kan? Tapi kalau dijumlahin semua melebihi 60%. Betul. Terus utang lagi, utang negara terhadap yang dana-dana pensiun. Dana pensiun pegawai dan lain sebagainya. Maka itulah yang dikemukakan oleh Misbahkun itu. Yang utang kita itu sudah menembus angka 20.000 triliun. Cukup tinggi loh angka. Nah, kalau kita bandingkan juga dari pemerintahan ke pemerintahan di total sejak adanya presiden, yaitu mulai ada presidennya namanya Soeharto, terus presidennya Gus Dur, B.J. Habibie, terus Megawati, ya, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Dengan utangnya Jokowi 9 tahun ini jauh lebih besar utangnya Jokowi 9 tahun. Kalau di total mereka. Presiden sebelumnya di total utangnya besaran Jokowi. Oke. Jadi kalau kita lihat saja ini angka ya, Pak Jokowi, ini angka ofisial kan, angka yang resmi ya. Bahwa utang kita per Maret 2024 ini, kan ini kan baru April Mei, berarti 2 bulan yang lalu, utang pemerintah itu sudah tercatat 262,10 triliun. Titik sebenarnya kan. Berarti 8 triliun 262 sekian ya kan. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan utang awal tadi. Kepemimpinan. Kalau kita lihat peralihan kepemimpinan itu, Ibu Megawati, anggap saja Ibu Megawati ya, mewariskan utang itu hanya 1,2 triliun. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Betul. Biasanya karena Ibu Megawati kan melanjutkan kepemimpinannya Gus Dur. Ya, betul. Gus Dur kan tidak mencapai angka 1 triliun kan. Jadi artinya kepemimpinannya Megawati 5 tahun itu sampai dengan melanjutkan kepemimpinannya Gus Dur. Ya. Artinya dari tahun 1999 sampai tahun 2004 itu hanya 1,299 triliun. Terus zamannya SBY hanya naik 2%, ya kan? Zamannya SBY itu awal ya naik 2%. Jadi SBY itu mewarisi utang 1,310 triliun dalam waktu 10 tahun. SBY berkuasa, ya kan? Kenaikan utang sekitar 1,13 ya triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya rasio utang ditekan hingga ke level 24,75%. Bahkan zamannya SBY itu yang melunasi utang di IMF kan, zamannya seperti itu. Nah, di zamannya Jokowi ini utang kita itu naiknya luar biasa. Walaupun katanya tetap menjaga sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak boleh melebihi 60% dari PDB yang Pak Ahmad Heri sebutkan tadi. Iya, betul. Ya, kan tidak boleh melampaui. Tapi itu kan utang yang dimasukkan di dalam postur dalam APBN. Betul. Yang neracanya yang terlihat. Tapi kan ada yang di luar itu yang saya kemukakan tadi. Bagaimana utang BUMN, bagaimana utang-utang yang lain, belum lagi SUN dan lain sebagainya. Itu kan surat utang berharga. Ya, ada lagi SBN, ya kan, surat SBN itu surat berharga negara dan sebagainya seperti itu. Nah, ini menurut saya sudah lampu merah utang yang begitu besar ini. Nah, pertanyaannya, utang yang dibuat oleh pemerintahannya Jokowi 9 tahun ini betul-betul kita sudah lakukan audit belum? Betul nggak utang itu digunakan betul sudah pada tempatnya? Betul-betul utang itu dikeluarkan sudah pada tempatnya? Jadi digunakan pada tempatnya, dikeluarkan sebagaimana tepatnya, gitu loh. Nah, yang itu yang menurut saya harus dilakukan audit menyeluruh.
yang harus dilakukan oleh BPKP dan BPK. Tapi sayangnya ini sayang ya, berkali-kali ini bagaimana kita mempercayai kepada auditor negara, BPK. yaitu BPK. Kalau BPK-nya sendiri sudah berlumuran dengan comberan gitu loh. Iya, iya. Bagaimana BPK itu menjadi instrumen alat pemerasan. Kita lihat sidangnya Syahrul Yassin Limpo kan. Betul, iya. Jadi bagaimana memperdagangkan yang namanya WTP dan lain sebagainya. Dan saya juga mengetahui juga bagaimana BPK itu melakukan pemerasan-pemerasan lain di samping kementerian lembaga ke daerah-daerah dengan menggunakan instrumennya PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan ini terjadi hengki-pengki di Kementerian Pertanian aja, angkanya udah mencekam kan, berapa nilainya itu, apalagi di kementerian lain, apalagi di provinsi, kota, dan kabupaten. Betul. Saya di Indonesia Timur itu saja mendapat informasi khusus untuk kota kabupaten itu 500 juta, ya kan, untuk mereka menyogok seperti itu supaya mendapat gelar WTP dan lain sebagainya seperti itu. Nah, artinya ini kan menjadi tanggung jawab dan beban anak cucu kita. Dan akibat utang yang menumpuk inilah yang menyebabkan, ya kan, yang harusnya, ya kan, uang itu digunakan untuk contoh UKT harusnya. Wah, ya kan, terus contohnya untuk yang namanya sekolah gratis, yang untuk pengobatan gratis, bansos yang benar, ya bansos yang benar, ya, perlinsos yang benar, gitu. Bukan bansos menjelang pemilu, yang harusnya diaudit juga. Iya. Ya kan, bansos, apalagi presiden mengeluarkan dana yang katanya bansos, yang ternyata dana operasional presiden DOP, istilahnya itu dana operasi presiden itu Pak Eri, tidak termasuk bansos dan perlinsos. Artinya itu abuse of power, artinya ada pos yang salah. Penggunaan uang negara dalam pos yang salah berarti korupsi. Manipulasi, korupsi. Korupsi itu. Nah, tapi KPK nggak akan berani. Kejaksaan Agung kan dibawa. Oleh karena itu memang perlu ada lembaga sendiri yang ini, kita yang terus berteriak ini. Nah, utang yang begitu tinggi ini menjadi beban anak cucu kita. Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya jangan enak aja Pak Jokowi harus diminta pertanggungjawaban juga. Kementerian, iya dong, kementerian harus diminta pertanggungjawaban ini. Bendahara Umum Negara Sri Mulyani ini dong. Gitu. Karena kan sudah terjadi rumor juga dalam hutang, dalam hutang maupun pembayaran hutang itu ada PP, ya kan? Nah, kita mau tahu betul nggak seperti itu. Nah, jadi Pak Eri, ini utang yang begitu tinggi ini menurut saya menjadi beban terus-menerus, ya kan? Menjadi beban terus-menerus, dan kita menjadi membayar. Tanggung jawab. Ya kan, katanya ada janjinya Pak, itu kan janjinya Pak Jokowi nggak ngapain mau utang-utang. Ternyata di zaman dialah utang. Paling banyak. Utang banyak, BBM naik berkali-kali, seperti itu loh. Betul. Pajak naik, seperti itu. Harga naik, melambung. Semakin melambung kan harga. Betul. Tinggi. Telur yang dari harganya 13.000 terus naik 30. sekarang sudah 30. Beras sekarang ini per kilogramnya itu sudah menembus angka 18.000. Ya kan, angka 18.000. Luar biasa itu. Kalau misalnya kita bicara masalah utangnya Presiden Jokowi yang sekarang ini lagi lengser, itu kan berarti akan jadi tanggung jawab Prabowo. Gitu. Nah, ini berat betul. Itu gimana itu? Berat betul itu Pak Prabowo itu. Makanya Pak Prabowo itu mau melanjutkan apa? Mau melanjutkan utang, mau melanjutkan janji-janji palsu, mau melanjutkan SMK yang kosong, mau melanjutkan IKN yang menguras lagi dan lain sebagainya. Menurut saya yang ini menjadi beban terberat Pak Prabowo nanti setelah dilantik menjadi presiden setelah tanggal 20. Apalagi ada program populis yang makan apalagi siang gratis. Ada program makan siang gratis. Itu kan mengeluarkan pos-pos yang besar. Jadi sama kayak tadi, kalau kita mau pilihan-pilihan, apakah makan siang gratis, apakah IKN atau UKT dan biaya kuliah atau biaya sekolah gratis, biaya kuliah ya. Kalau SMA kan sudah gratis kan. Itu seperti itu. Jadi menurut saya memang harusnya ditingkatkan. SD, SMP, SMA sudah bayar, berarti perguruan tinggi gratis. Dan ini kan investasi
bangsa, Betul. dalam rangka membangun karakter bangsa, dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berilmu, beriman dan bertakwa seperti itu. Betul. Dalam rangka bagaimana menyiapkan kepemimpinan ke depan. Ini gawat nih Republik Indonesia ini. Kalau pemimpin kita tidak keluar dari perguruan tinggi. Nah, apalagi semua sekarang ini mau mengikuti guna jalan pintas untuk mendapat gelar. Bahkan ada jalan pintas juga memalsukan ijazah, ijazah palsu seperti itu. Betul. Itu loh. Jadi memang agak kasihan juga ya, repot juga nih Prabowo kalau misalnya pertanyaan. Oh iya betul. Nah, pertanyaannya kalau misalnya BPK kerja benar, kerja jujur, ditemukan terjadi tadi hasil audit tadi penyimpangan penggunaan utang tadi yang nggak sesuai dengan peruntukannya, itu dari segi tata negaranya gimana kalau ketahuan mantan presiden yang jadi nggak masalah, sudah ada kan konvensi di negara-negara lain, banyak mantan presiden diadili kena korupsi. Kan nggak jadi masalah. Nggak ada masalah ya. Diadili saja, diminta pertanggungjawaban. Jadi menjadi menjadi pelajaran agar kepala-kepala negara, presiden atau gubernur, bupati jangan meninggalkan beban utang. Ya seperti itu. Jadi ada pertanggungjawaban, harus dituntut dan diusut menurut saya, Pak Eri. Jadi ini memang sengaja menurut saya menyelundupkan untuk supaya tidak masuk memenuhi kualifikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu, yang utang tidak boleh mencapai 60%. Oke. Harus diusut kan utangnya, ya. 8.000 sekian utang BUMN dan sebagainya. Ternyata utang BUMN-nya amruk, seperti BUMN-nya bangkrut. Banyak, Pertamina udah berapa banyak utangnya, PLN berapa banyak utangnya, Garuda, perbankan dan sebagainya seperti itu. Dan siapa yang menikmati gini loh. Nah oleh karena itulah maka pada waktu kita undang-undang Perpu COVID-19 itu Pak Eri, kenapa kita menolak betul dan kita sempat mengajukan gugatan ya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena di situ dijelaskan imunitas. Jadi dia boleh mengambil utang semacam sebanyak-banyaknya tanpa ada pertanggungjawaban. Ya kan, dengan menggunakan dalil ini masa Covid. Dia masa Covid. Tapi bukan berarti masa Covid ada menghalalkan segala cara. Ya kan, bagaimana mengkorupsi yang baru yang tertangkap masa Covid itu kan ada korupsi di penyalurannya, bansosnya. Tapi kan bukan hanya bansos, siapa yang menikmati yang namanya PCR awal? Siapa yang menikmati vaksin? Harga vaksin itu katanya hanya beberapa perak, datang ke Indonesia harganya naik ribuan kali lipat. Seperti itu kan. Mahal. Dalam penderitaan, dalam bencana, dalam wabah, ada sekelompok orang, segolongan orang yang mafioso, bandit, atau itu mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak halal. Menurut saya itu harus diperiksa, harus diminta pertanggungjawaban. Pak Eri, jadi memang mungkin sampai akhirnya nanti bulan Oktober, karena dengar-dengar mau nyetak utang lagi kan? Itu dia. Bukan nyetak utang, jadi nyetak uang baru yang mendongkrak inflasi nanti. Iya, itu enggak, karena ada juga menambah utang kan? Iya, utang juga mau tambah juga. Ya, jadi bagaimana Pak Prabowo ingin memulai kalau istilahnya kas negara kosong, seperti itu. Artinya kan harus utang itu kan boleh nggak kita tidak berutang? Boleh. Boleh nggak kita berutang? Boleh. Tapi memang hutang itu digunakan pada tempatnya, bukan digunakan tidak pada tempatnya. Sama kayak kita aja kebutuhan rumah tangga, kita butuh utang, ada kebutuhan yang primer. Nah ini baru bilang primer, jangan tadi tersier kokati tadi gitu loh. Ya seperti itu. Nah jadi menurut saya harus betul-betul dipilah. Dan kalau memang saran saya, ini sarannya Bang Rizal dulu si almarhum, bahwa kita minta moratorium dulu hutang-hutang ini. Kita evaluasi dulu. Bisa kita minta haircut. Terus kita bisa minta bayar dengan tunda durasi waktunya. Seperti itu. Nah, kita utang tetap harus kita bayar kan? Tapi utang yang mana yang harus dibayar? Didahului biaya. Ya, utang yang mana harus dibayar, makanya harus dilakukan audit. Utang itu harus diaudit. Terus betul-betul oke, kalau memang ini digunakan untuk kepentingan rakyat, wajib negara. Tapi ternyata utang itu digunakan kepentingan para oligarki,
kepentingan adalah kelompok tertentu, kepentingan politik, maka dia yang harus bertanggung jawab dong. Masa dibebankan kepada kita? Seperti itu. Maka perlu audit yang sedemikian rupa. Betul. Kalau utang-utang luar negeri, beberapa negara, kalau yang khawatir kan RRC ini apa? Iya, itu juga ancaman. Bagaimana kayak negara di Afrika kan, dia punya utang harusnya disita semua ya kan? Itu dia. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya nggak ada lain beban Pak Prabowo yang begitu berat ini, memikul beban yang dibuat oleh Jokowi, ya, dengan nafsu dia, ya kan, membangun infrastruktur yang juga belum membawakan hasil lah. Seperti itu menurut saya jadi beban Pak Prabowo. Satu-satunya cara Pak Prabowo berunding dengan negara-negara donor, yang itu kita minta ini. Kalau ternyata, karena pasti negara-negara donor itu sama seperti dulu, dia tahu utang itu digunakan atau dikorupsi. Makanya kenapa mereka meminta betul didirikan KPK dan sebagainya, perjanjian antara IMF dengan kita, agar mereka meyakini utang itu digunakan untuk sebagaimana mestinya, bukan dia hilang. Ya. Dan ada kan pernyataannya Bang Panda, ya, kita kutip saja. Bang Panda di salah satu kementerian Kemhan itu kan, ternyata markup proyek itu 300%, 400%. Itu yang sudah dilaporkan juga oleh Pak Prabowo Kemhan kepada Pak Jokowi. Tapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Belum korupsi, belum kayak ditimah. Kita bisa membayar utang 8.000 ini atau 20.000 itu, tapi kita minta moratorium dan kita melakukan pengetatan betul. Ini sebentar kok untuk bayar utang ini. Kita bisa lepas dari utang. Asal apa? Kayak hasil dari yang namanya nikel. Betul-betul jangan smelter-smelter, tapi yang menikmati ya RRC. Kita tata ulang nikel kita. Kita tata ulang batu bara kita. Kita tata ulang timah kita. Oh, selesai kita bisa membayar utang dan membawa kemakmuran rakyat. Ini tergantung sebenarnya. Nah, oleh karena itu, mari membersihkan. Nah, kalau mau membersihkan, tidak boleh pakai sapu, atau kalau bahasanya LBP, jangan sampai toksik tadi, ya kan? Toksik, orang yang beracun gitu kan. Bahaya kalau orang-orang yang penuh dengan racun, ya, dia ikut terlibat. Saya kira justru terlepas apakah dia kemarin menjadi bagian atau ikut tim pemenangannya Pak Prabowo, kalau dia bagian dari toksik itu harus dibersihkan. Bahkan harusnya Pak Prabowo sendiri mengantarkan dia ke dalam yang namanya Hotel Prodio itu. KPK ya. Ya gitu. Oke, pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Ini Channel, menarik sekali pembicaraan kita tadi, ya. Kita akhiri karena waktunya yang terbatas. Kita berharap sekali pemirsa untuk like, subscribe, dan share serta komen acara kita ini. Nanti kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.